hari ini kan aku tadi habis dari syuting, baru pulang juga dari Surabaya kemarin, bener-bener baru pulang, masih hibernasi, tiba-tiba sama tim udah diisi kerjaan lain, tapi nggak apa-apa, aku juga udah lumayan lah kemarin seharian istirahat, hari ini udah ada kerjaan lagi. Terus hari ini launching juga short challenge kan dari Korea, karena memang aku lagi ikut lomba X Delik sama pihak Korea, jadi otomatis kerjaan kita dengan Korea tuh jadi makin banyak. Tapi memang kerja sama aku sama Korea ini kan dari tahun 2015, 2016 ya, jadi memang udah lumayan lama lah berhubungan dengan Miss Ayu terutama. Bun kemarin ke Surabaya syuting. Iya, selamatin dong. Enggak, bukan gini. Karena bisa sampai di titik ini itu aku belum pernah bangga sama diriku sendiri sampai sebegininya gitu. Maksudnya kayak, iya aku kayak ngerasa, hah, kamu berhasil gitu. Karena jujur, mungkin aku nggak banyak share tentang misalnya habis ujian, tiba-tiba aku sebelum ujian aku infus, habis ujian tiba-tiba aku masuk emergency lah. Apa kamu, cuma memang aku tidak share aja di sosmed. Tapi kenapa aku cerita ini, karena tidak mudah menurut aku. Dulu kenapa ngambil S3 tuh karena S2 tuh menurut aku kayak untuk ngambil S3 mungkin mirip-mirip lah sama S2 gitu ya, tapi ternyata wow. Dan aku nggak bilang, aku juga nggak salah memilih universitas karena memang di sini tidak ada privilege gitu ya. Mereka benar-benar kita benar-benar seperti mahasiswi pada umumnya gitu. Jadi aku bangga banget bisa melewati setiap proses dari awal perkuliahan sampai akhir. Di tengah aku udah berkali-kali nelfon promotor, dan promotor saya menyerah, saya nggak kuat, saya jadi keteter ngurus yang lain, gini, takutnya nanti semua berantakan. Udah dengan semua alasan, tapi mereka yang selalu, kamu udah nyemplung gitu ya. Kita nggak masalah kalau memang nggak kuat, kita nggak mau paksa, tapi aku juga kayak malu kan kalau tiba-tiba gak lulus gitu. Kayaknya kayak guys, yang kamu pasti bisa gitu. Jadi menurut aku perjuangan aku di sini luar biasa banget dan nggak mudah, tapi ternyata kita bisa gitu ya. Kita mungkin orang-orang yang juga sekarang lagi berjuang, kalian pasti bisa gitu, asal memang kita fokus dan kita bisa benar-benar niat, rajin, niat itu udah kunci utama. Gak bisa cuma kayak mau gelar aja gitu, nggak bisa. Kalau untuk S3 sih ya, aku baru ngerasain luar biasa gitu. Ambilnya apa sih, Bu? Pengembangan sumber daya manusia. Ada yang mau pengembangan sumber daya manusia. Tapi di situ S1 dia kenapa ambil bukan hukum itu apa? Itu panjang banget aku ceritakan. Tadinya memang ada yang ingin aku lakukan dari hal itu, tapi ternyata melalui semua proses dalam kehidupan, pasti orang-orang pada bilang kayak, Aurel Bun udah ya, jangan kuliah-kuliah lagi, udah cukup ya gitu. Tiba-tiba aku daftar lagi karena aku dapet, jadi ada kalau kita kayak misalnya aku udah selesai S3, ada jalur yang misalnya kuliah S1 itu harusnya 3,5 tahun. Ini aku lewat jalur namanya RPL, itu untuk ngambil kuliah hukum bisa hanya dengan 2 tahun. Karena kalau aku udah sampai lulus S3 harus ngambil S1 yang 3,5 tahun sih, rasanya aku juga nggak mau ya. Karena ada jalur ini dan aku kepengen banget, memang dari dulu passionnya, rasanya aku tuh cocok pengen jadi ini gitu. Nah, aku nggak bisa bilang dulu karena ada lah ya, nggak boleh dong. Kalau dari gembar-gembar dulu nggak spesial lagi, dan aku ingin bisa bermanfaat buat orang banyak nanti. Jadi ya bismillah lah, doain semoga. Kalau S1 kan maksudnya udah pernah dilalui ya, jadi paling yang aku benar-benar akan luar biasa menghafal tuh pasal-pasal, karena pasal pidana aja banyak banget gitu kan. Karena kebanyakan sering kasus tuh jadinya udah hatam ngurusin kasus sendiri gitu. Abis itu udah kuliah lagi online. Bun, kenapa aware banget sih Bun sama pendidikan, khususnya untuk diri sendiri gitu? Nggak, jujur kalau misalnya ditanya mau mengejar apa sih, kan orang pasti bertanya kuliah tuh apa yang mau dicari, pengen dapat title setinggi apa gitu. Jujur aku sebenarnya nggak ke arah yang, ya memang pengen aja mengimprove diriku sendiri dan mengupgrade diri ya gitu. Kalau ditanya tantangannya pasti besar banget, karena kan pasti ada waktu-waktu yang harusnya bersama keluarga, harusnya ngurusin suami, anak dan pekerjaan, ya harus agak sedikit
apa ya, dikombin dengan selama perkuliahan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya waktu aku S1 aku tuh nggak pernah kepikiran ambil S2. Kenapa aku ambil S2 bisnis, waktu itu manajemen bisnis? Karena aku waktu itu baru menjalankan tahun 2010 Ashanti Beauty Cosmetic dan itu besar banget. Tiba-tiba aku ada lagi di urusan finance, aku ada ya pokoknya gampang dibohongin kalau kita nggak ngerti bener-bener manajemen bisnis. Makanya aku ambil waktu itu 2 tahun waktu hamil Arsya kan. Terus begitu lulus S2 aku tuh happy gitu, kayak karena aku ambil tesisnya juga tentang bisnis aku gitu, jadi hatam lah gitu karena udah melewati juga. Terus kayak sekolah aku tuh seneng ya sekolah, mungkin karena ayahku juga kan udah profesor gitu, jadi dari dulu emang kayak dunia pendidikan itu deket dengan kami ya, dari mulai ayah sama kakek gitu. Tapi nggak nyangka aku juga akan ada di titik itu gitu. Tiba-tiba aku kepengen ngambil S3. S3 memang aku merasa kayak mungkin kayak S2 lebih ini sedikit lah gitu. Tapi ternyata Masya Allah. Tapi ya makanya lulus sekarang tuh aku bahagianya kayak wah ini kalau kalian nggak benar-benar pengen belajar, kalau kalian benar-benar nggak serius, udah lah gitu. Jadi ya bukan jangan S3 ya kalau memang bisa dan mampu nggak ada salahnya. Artinya ada pekerjaan baru yang akan Bunda cari gelar Iya S3 ini? dong, pasti dong. Bukan pekerjaan sih, lebih ke profesi baru ya. Profesi baru yang insya Allah tujuan aku dengan profesi baru nanti bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu paling penting karena aku tuh orangnya aware banget sama kejadian-kejadian dan khususnya di negara kita ya, apalagi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ya kan, yang undang-undangnya menurut aku kalau kemarin di Cina ada ayah mencabuli anaknya langsung hukum mati. Ada hal-hal kayak gitu tuh udah kuat gitu. Nah di Indonesia ini aku dan tesis aku nanti yang buat aku skripsi berarti S1 sih. Skripsi saya S1 itu tentang apa yang akan aku perjuangkan buat yang akan aku lakukan. Berarti pengen jadi pengacara apa jadi jaksa? Atau mungkin mau ke politik pun seperti apa pun? Kalau ke sana aku belum ada aku belum ada pemikiran kalau aku tuh mau kuliah buat ke situ gitu ya. Tapi kan aku gak mau ngomong kayak gini tiba-tiba itu adalah cara aku buat bisa membantu orang nanti lewat toolsnya itu kita belum tahu ya. Tapi belum ada kepikiran yang itu, tapi yang jelas untuk profesi baru udah pasti ada. Itu yang aku bilang tadi, aku juga gak mau sebut dulu lah orang belum selesai. Tapi ada tawaran dari parpol atau apa gitu? Dari dulu ya ada kan tawaran, cuma kan aku juga merasa kalau aku dengan masuk tadi yang Mbak bilang bisa berguna buat orang lain, aku mau. Tapi aku cuma takut apakah aku mampu untuk bisa bersuara tapi tanpa aku harus kenapa itu kan banyak perjalanannya, jadi nggak semudah itu. Tapi mudah-mudahan kita berproses ya, kayak aku bilang mau apa enggak aku belum bisa jawab sekarang karena aku jawab enggak tiba-tiba iya, aku jawab iya tiba-tiba enggak, jadi aku untuk hal itu belum bisa menjawab. Tapi intinya aku udah punya tujuan buat apa yang udah aku lakukan sekarang. Profesi baru ini bidang pemerintahan atau enggak sih Bun? Hah? Profesi baru ini bidang pemerintahan atau enggak sih Bun? Atau LSM atau apa? Yes. Oh ya, saya. Bun sempat stres nggak sih Bun? Hukum ya. Kok LSM? Ya, kirain hukum saya. Ya bisa. Mas Ana sempat ngasih arah ke sono juga ngasih arah. Aduh, Mas Anang itu pinter banget, dia lulus S2-nya, tiap dia ke kampus Surabaya, dia jadi dosen. Padahal belum lulus S2, cuma dia kuliah offline, kan kalau di Erlangga tuh nggak boleh full online kan, jadi kita harus ada bolak-balik ke Surabaya juga. Setiap kali Mas Anang, karena dia ngambilnya industri musik, ya dia hatam, dia pernah menjadi pelaku juga, dia juga pernah mengkritisi, jadi dia udah hatam di dunia itu. Jadi dia ngambil tesis yang sesuai dengan apa yang memang dia perjuangkan dari dulu gitu. Nah sekarang dia udah S3, udah masuk, bukan udah S3, udah 1 bulan jadi anak mahasiswa baru S3 di UNER juga. Bun, Berarti sempat nanti stres nggak sih Bun ini kan dari S1, S2, S3 terus S1 lagi Bun gitu? S1 laginya aku juga ngambil S1 lagi ini karena saat aku nanti mau menjadi yang profesi yang baru tadi, aku harus S1. Kalau enggak, kan S1 aku dulu politik, S2 aku business management, S3 aku PSDM, nggak ada yang linear kan. Nah untuk aku ke profesi itu, jadi gini, kenapa aku ada di profesi itu?
aku mungkin cerita sedikit ke teman-teman. Jadi aku banyak banget podcast aku tentang kekerasan anak, tentang apa yang membantu ternyata ya mungkin kayak sekarang ada Mas Denny juga gitu ya. Aku lumayan lah, mungkin belum sebesar Mas Denny, tapi ternyata podcast aku bisa membantu orang-orang ini mendapatkan keadilan hanya dari podcast. Jadi intinya memviralkan sesuatu yang bisa berguna. Jadi ada satu anak di Padang yang sampai sekarang ibunya berterima kasih banget karena ada kasus hukumnya yang kita bantu lewat jalurnya, mungkin ya hal-hal yang seperti tadi memviralkan, terus kita juga meminta tolong ke pihak yang berwajib di sana, kenapa ini belum masuk orangnya gitu-gitu. Dan itu ada 3-4 orang. Ya mungkin baru sedikit gitu, tapi aku merasa kayak aku punya kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Terus kalau aku sedikit-sedikit minta tolong sama teman-teman, ya kayaknya kan gak enak ya, bisa teman-teman penegak hukum gitu, misalnya kayak tolongin dong urusan ini, tolongin dong urusan itu, kayaknya kan minta tolong terus gitu. Kenapa nggak aku aja yang bisa melakukan itu buat orang lain? Itu yang paling penting. Bunda kan ini pendidikan maju, semuanya maju. Kenapa sih Bunda lebih tuh kayak concern banget soal pendidikan? Bukan konsen pendidikan, kalau tadi aku konsen banget sama urusan yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dulu aku disertasi aku yang 2 kali ditolak itu adalah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cuma kemarin unsur PSDM-nya itu tidak terlalu banyak, jadi akhirnya aku 2 kali ditolak yang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal aku memang tadinya kuliah PSDM itu untuk itu gitu. Tapi 2 kali ditolak, akhirnya yang ketiga judul yang memang masih bersinggungan dengan aku sendiri, yaitu di dunia entertain. Nah makanya aku ngambil S1 ini yang jalur 2 tahun ini, ya lumayan lama juga 2 tahun ya, harusnya kan 3 tahun. Aku dulu lulus S1 3 tahun 3 tahun setengah, jadi 2 tahun sebenarnya ya lumayan, tapi menurut aku cukup untuk aku punya ilmu dan cukup aku punya gelar untuk bisa aku nanti melakukan apa yang aku inginkan, yang tadi itu. Jadi kalau saya minta tolong, ya aku sendiri yang bisa memperjuangkan mereka. Berarti nanti wisudanya bareng Mas Ana? Iya, Juni ini wisudanya Mas Ana, aku Azriel. 3 mudah-mudahan insyaallah. Karena aku masih ada 1 kan, ujian terbuka. Jadi ujian terbuka, sebenarnya ini udah lulus nih hitungannya, ujian tertutup selesai tuh udah lulus. Tapi ujian terbuka lagi nanti adalah aku mempresentasikan depan banyak orang, mengundang orang-orang yang memang ingin aku undang untuk melihat ya presentasi akhir lah. Tapi sebenarnya kalau lulus ini udah selesai nih, cuma tinggal pengukuhannya tuh di ujian terbuka. Nanti insya Allah habis pulang haji. Pulang lagi ya pulang lagi ya. Jadi itu aku concern banget sama kekerasan terhadap anak itu, memang karena mungkin aku orang yang pernah terdampak ya, menjadi orang yang pernah mendapatkan hal yang tidak baik selagi aku kecil, walaupun mungkin belum terlalu jauh, tapi aku pernah mengalami dan itu mempengaruhi pola aku saat aku tumbuh dan bagaimana aku dalam bertumbuh, dalam aku memilih pasangan, dalam banyak hal. Dan untungnya Allah masih nyelamatin aku nih, punya pasangan yang alhamdulillah gitu, kita bisa sampai sekarang gitu. Tapi kalau dulu aku mungkin nggak ditolong sama Allah, aku nggak tahu juga aku jadi apa saat itu. Jadi aku kenapa concern banget setiap ngomongin ini tuh panas, apalagi ngelihat orang-orang bapak perkosa anak, ibu apa yang ini, gak usah ngomong orang luar ya, yang kandung ini orang yang gila-gila ini loh itu ya kan, yang gila-gila kan yang kamu saudara tapi kamu melakukan hal yang begitu itu kan. Dan makin banyak nih kesini nih gitu. Kenapa? Karena saat kalian nikah karena nikah pengen doang, pengen nikah, pengen enak gitu kan, tapi nggak pernah ada kalian itu harus apa, sekolah pernikahan dulu deh 3 bulan atau berapa kali, menikah tuh begini loh, menikah nanti akan ada ini loh, menikah tuh harus begini loh. Ya kan kita nikah ya asal nikah aja. Nah itu akan aku perjuangkan gimana caranya supaya orang sebelum menikah, karena punya anak tuh tanggung jawabnya besar gitu. Banyak anak banyak rezeki betul, tapi tanggung jawabmu juga besar sebagai bapak, sebagai ibu. Bagaimana kalian nggak pernah tahu apa dampak dari masa kecil kita ke cara kita nanti hidup tumbuh saat kita besar. Jadi anak-anak Indonesia kalau mau jadi anak-anak yang hebat, dimulainya dari mana? Dari rumah. Oh kan pada mencerah nih langsung, iya kan benar. Dari rumah itu tuh paling penting. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa berjalan. Apa sih Bun? Mungkin haji ini reward dari Salah satu nazar juga iya, mungkin haji. atau reward juga
Tapi takut diomong nggak berang, jadinya entah kenapa. Ya rencana. Ya udah Bun, pengalaman gak enak apa sih Bun tadi yang Bunda ceritain itu? Oh bukan, maksudnya Oh, insya Allah betul. doain ya teman-teman ya. Aduh, ya ini kan dengan doa orang banyak mudah-mudahan jadi ya. Kan aku daftar haji itu plus ya, 2018 aku daftar haji plus, harusnya berangkat 2024. Nah tapi nggak tahu ya, namanya itu aku bilang kalau Allah bilang belum bisa, mau dipaksa juga nggak bisa. Ya aku 2024 nggak jadi berangkat. Nah 2025 aku minta biar bareng Aurel juga, nggak bisa berangkat juga. Berarti aku tuh kayak ngerasa, apa aku kurang soleha ya, apa aku kurang baik ya, apa aku kurang apa gitu. Karena ya jadi kayak apa salah aku ya gitu ya. Kata Aurel ya kalau belum berangkat ya belum. Alhamdulillahnya tahun ini tuh kayak dapat dari Kementerian Agama, insya Allah bisa berangkat di bulan Mei, bulan depan, bulan Mei gitu. Jadi aku mau ujian terbukanya tuh setelah aku selesai beribadah, aku baru mau ujian. Karena sebelum aku tuh kayak masih banyak hal yang aku pikirkan gitu. Jadi menunda sebulan lah insya Allah. Tapi yang nggak tahu, lihat nanti kalau memang bisa ujian terbukanya sebelum berangkat, alhamdulillah. Cuma revisinya lumayan banyak. Jadi aku takutnya nanti pas ujian terbuka masih ada teknis-teknis di revisian yang kurang baik, malah jadi nggak bagus kan, gitu. Malah nggak maksimal. Kok gini sih disertasi anak S3 misalnya gitu. Jadi mendingan aku menyempurnakan dulu, baru aku maju ujian terbuka. Persiapan haji sejauh mana tuh? Sudah melakukan persiapan apa aja mungkin buat memperbaiki diri ya? Persiapan ya, persiapan pasti secara spiritual. Kita nggak usah bilang ya apa yang kita lakukan kalau kita mau naik haji. Karena teman-temanku masya Allah banget, mereka tuh kayak ngirimin buku-buku, ngirimin baju, ngirimin doa, terus ngirimin kayak aku kan bener-bener belum pernah kan. Kalau Mas Anang udah 2 kali, udah pernah dia. Aku yang baru pertama kali. Jadi nanti ada manasik, aku ikutin semua karena aku nggak mau di sana. Dengan aku udah 2 kali nggak berangkat, ini ketiga aku alhamdulillah insya Allah berangkat. Aku nggak mau aku tidak maksimal di dalam berdoaku dan lain-lainnya gitu. Nggak mau nanti di sana baru nanya-nanya. Pengennya aku hatam dulu nih di sini baru aku berangkat, jadinya udah tenang. Keluarga full Bun rencananya? Berdua. Kan Aurel sama Atta udah tahun lalu. Azriel nikah dulu baru ya kan. Nikah dulu. Si Azriel menikah, tahun yang nikah atau gimana tuh? Tunggu wisuda dulu. Hah? Azriel. Azriel wisuda dulu baru nikah. Tahun ini Bun? Nggak bisa ngomong, nggak boleh mendahului anaknya. Biar dia itu kan mereka orang Bunda nih sama Gemi nih kebiasaan kalau ditanya media nyeplos katanya. Ya aku dimarahin. Ini karena aku tukang nyeplos. Jadi kan kalau udah kayak ngobrol gini kadang-kadang ya keluar aja gitu kan. Makanya sekarang nggak boleh spill apa-apa biar anaknya yang spill gitu. Tapi kalau L nanti undang. Ya enggak dong. Iya. Ya. Bun, kalau misalkan nggak mau ngebahas persiapannya, mungkin dari Azriel dan juga kekasihnya sudah membahas soal hal yang Aku udah itu. punya grup sama aku, Gemi, Aurel, Azriel berempat. Kita udah punya grup. Terus sama keluarganya Sarah lagi kita udah punya grup. Jadi kita selalu intens untuk membahas itu karena kita nggak mau ada yang miss. Ya namanya pernikahan kadang orang tua lebih repot daripada anak, itu udah pasti di mana-mana. Tapi yang paling happy kita semua tuh sangat bahagia karena bisa mempersiapkan pernikahan anak lagi. Karena Gemi nanti ke Amora masih jauh, aku ke Arsi juga kan masih jauh. Jadi ini kita benar-benar persiapin banget dari mulai apapun hal. Tapi kita tetap kita nggak mau jadi orang tua yang egois kayak semua kita yang persiapin nggak. Jadi kayak Jiel harus sama Sarah maunya apa, maunya gimana gitu. Jadi kita banyak dengar dari mereka juga keinginannya apa. Tapi detail-detailnya semua apa udah kita support. Konsepnya sekarang ikutin atau? Nah, enggak, itu tuh teknis, hartanya mereka, ya kan? Jakarta apa Bali? Nggak boleh. Bun, soal Ayu Bun, mungkin udah putusan 2 tahun seperti apa Bunda? Akhirnya 2 tahun. Iya, akhirnya 2 tahun kan tuntutan jaksa kan 2 tahun, hakim memutuskan 2 tahun. Ya, kalau aku tuh bukan lebih ke mau berapa tahun orang ini ditahan ya kalau aku lebih ke semoga Mbak ini bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa ya proses yang dia hadapi.
semoga di dalam dia bisa tahu bahwa ya nggak tahu ya, ada orang yang merasa di dalam juga baik-baik aja, ada orang yang benar-benar bertaubat dan merasa ya aku bersalah, aku ingin memperbaiki diri saat aku keluar nanti. Itu yang kita inginkan, itu aja sih. Jadi aku nggak mematok kayak wah dia kenapa segini atau wah kok atau apapun itulah gitu. Intinya aku ingin pokoknya ya prosesnya sudah benar gitu kan, ya udah kan sebenarnya kan itu kenapa segitu dari satu laporan gitu. Jadi ya menurut aku untuk laporannya masalahnya yang itu udah cukup baik lah. Bun, apa menuntut untuk uang kembali, Bun? Ayu akan ngambil Kalau kerugian, kerugian bisa kembali, Bun. banding seperti apa, Bun? Itu kan haknya beliau, itu hak dari Mbak Ayu mau banding mau apa, itu haknya kok. Tapi ya nggak ada masalah, itu jangan ditanyakan ke aku gitu. Kalau aku jujur aku udah nggak terlalu banyak memikirkan hal itu karena banyak yang harus aku pikirin. Maafin pasti maafin, sebagai manusia nggak mungkin kita nggak maafin kan. Maafin udah pasti maafin. Dan Mas Haris, ini saya kuliahnya bareng Mas Haris karena Mas Haris kalau jadi pengacara udah senior banget. Jadi aku kuliah bareng Mas Haris juga. Aku bilang Haris kita harus bisa nanti ke depan melakukan ini siap. Bun, soal yang mungkin kerugian apa minta balik dikembalikan gimana, Bun? sih? Udah balik apa belum? Kan dia udah kena hukuman, nggak bisa minta balik lah. Kalau minta balik dulu kan dari dulu itu sebelum Mbaknya keluar ke media kan aku tidak pernah ada keinginan untuk beliau ditahan atau apa. Aku hanya ingin minta maaf yang benar, ayo mau gantinya caranya gimana, misalnya mau kerja habis itu nanti dari setiap bulan kerja ada tuh gimana, kan dulu gitu pengennya ya. Tapi kan qadarullah, kalau ya aku bilang tadi apapun yang kadang kita inginkan kalau emang nggak bisa berjalan dengan semua yang kita inginkan ya udah berarti udah jalannya, udah takdirnya. Dan yang aku lihat ya udah gitu, aku udah ikhlaskan juga itu, aku udah ikhlaskan juga. Intinya juga dia udah mendapatkan apa yang harus dia hadapi sekarang. Udah itu aja, Bu. Apa udah puas, Bun, dengan tuntutan 2 tahun ini yang dialami oleh Ayu? Puas gak puas itu gak perlu aku sampaikan ya, rasanya juga kayaknya kalau gak puas terlalu gimana gitu kan, udah proses hukumnya. Kalau puas gak puas tuh menurut aku cukup merasa ini lumayan adil ya buat kita gitu, karena ya tadi aku bilang kan yang Mbak Ayu dihukum sekarang ini kan 1 laporan yang itu kan yang pemalsuan tanda tangan itu. Jadi menurut aku cukup fair kok. Jadi ya asal tadi mudah-mudahan ya aku juga siapa aku bisa berharap dia menjadi orang yang lebih baik, tapi sebagai sesama manusia aku berharap dia mendapat hikmah dari apa yang dia jalani sekarang. Tadi bilang kan memaafkan, kan mau menjenguk juga menasihati. Memaafkan kan nggak perlu menjenguk menasehati, nggak perlu urusan kita. Yang menasehati apa nggak usah. Memaafkan aku udah memaafkan, beliau juga udah minta maaf kan kemarin dengan kuasa hukumnya, minta maaf walaupun nggak ketemu, tapi ya karena kan nggak bisa juga ketemu gitu, jadi udah minta maaf juga. Jadi sebagai sama manusia ya kita harus saling memaafkan. Tapi jika Mbak Ayu pengen ketemu minta maaf secara langsung akan ditemui? Oh nggak ada masalah buat aku tipe orang yang kalau ada orang datang meminta maaf nggak mungkin aku usir, nggak mungkin aku juga nggak mau. Silakan dengan pintu terbuka. Kalau buat orang-orang yang mungkin lain ada yang pernah bersalah minta maaf juga boleh. Canda Mas. Oke. Apa pun kali ini mau lama banget. Iya, terakhir pun sebagai iya, itu udah sampai mana pun udah tawaran? Enggak, jadi gini makanya beritanya jadi simpang siur nih gara-gara diviralin sama siapa sih tuh Rumah Cinere yang viral. Jadi Rumah Cinere itu kita tuh 5 tahun udah jual ya teman-teman. Di 3 tahun pertama Mas Anang tuh jadi kita berantem lah karena Mas Anang maunya nggak dijual, rumah kenang-kenangan, rumah itu bikin kita jadi sukses loh. Rumah itu bawa hoki, jadi siapapun yang beli ini terus terang, makanya dia pertahankan. Dan dia dari susah banget bisa bangun rumah itu, jadi dia punya hal-hal sentimental yang menurut dia ngapain dijual, buat apa gitu. Tapi di aku nggak mau, aku nggak jual karena aku pengen juga aku kan udah tinggal di tempat yang lebih kecil, aku lebih nyaman. Terus ngapain lagi kita harus bayar bulanan gede-gede lagi buat ini tuh mending bisa dialokasikan buat yang lain. Nah akhirnya oke, setuju, tapi jualnya harga tinggi ya. Nah dijual lah harga tinggi, harga nggak masuk akal waktu itu. Tujuannya dia biar nggak laku ya kan, tujuannya aku ya mudah-mudahan ada yang tawar baru aku berantem lagi gitu. Ya orang yang nawar juga pasti pas kelihatan kayak gitu kan mental-mental terus. Nah di bulan akhir tahun kemarin kita sepakat untuk
Aurel kan minta pindah ke dekat rumah dia. Jadi kata kakak, Bun pindah dong. Aku bilang, Kak belum laku Kak. Iya kalian parah banget jual harga segitu katanya. Coba turunin gitu. Nah ada satu rumah kemarin kenapa kita akhirnya coba turunin, ada satu rumah dekat dia yang harganya bagus banget. Nah aku bilang, Kak nggak bisa lah Bunda keluarin duit lagi, itu aku baru pindahin kan gitu. Dah, akhirnya Mas Anang setuju. Nah, akhirnya kita sekarang jual di harga pasaran, bukan di harga bawah rata-rata. Harga bawah sekarang mah, ya orang kan bisa lihat apa namanya PBB-nya, JOP-nya kan. Jadi kita jual di harga normalnya perumahan sana. Jadi fair lah. Aku dapat, Mas Anang juga dapat nih, bahwa kalau emang laku ya alhamdulillah gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah, doain karena pengen yang rumah sini, yang rumah dari orang udah laku. Jadi udah lewat. Ya cari lagi kan masih banyak sebenarnya, cuma itu tuh pas banget, orangnya kayaknya lagi butuh uang, jadi jualnya lumayan murah untuk ukuran di dekat Aurel. Buka harga berapa pun? Kali Harganya berapa sih, Bu? Ternyata aku kan bukanya udah harga bagus tuh, 25 nego. Karena memang harga di sana sekitar, pokoknya sekitar di atas 20 lah. Tapi sekitar itu. Itu aku sampai sebut, aku nggak pernah lo nebutin ini. Aduh. Bapak harus tahu ya buka kan. Anjingnya tuh jahat banget. Doain ya aku ya biar bisa pindah. Biar dekat sama cucu. Soalnya, tapi aku juga mikir harus laku setelah aku dapat, kalau udah dapat rumah lagi nih biar laku, biar langsung pindah. Kalau nggak nanti uangnya kepake. Ya kan. Jadi mudah-mudahan lah. Bun, mungkin mau melanjutin pendidikan yang sekarang atau mau tambah pendidikan yang lebih tingkatnya lagi? Ambil hukum S1.